Kebencian atau hate speech adalah komunikasi yang merendahkan, mengancam, atau mendiskriminasi individu atau kelompok berdasarkan atribut seperti ras, etnis, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, kecacatan, atau karakteristik lainnya. Tujuannya adalah menimbulkan kebencian, kekerasan, atau prasangka terhadap kelompok tertentu. Elemen utama dari ujaran kebencian meliputi isi yang mengandung penghinaan, ancaman, atau hasutan niatan untuk menimbulkan kebencian, kekerasan, atau prasangka, serta dampak yang berpotensi memprovokasi atau memicu tindakan kekerasan atau diskriminasi. Regulasi terkait ujaran kebencian bervariasi di berbagai negara seperti negara Indonesia. Misalnya, ujaran kebencian diatur dalam berbagai undang-undang termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat dengan UU ITE. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis-jenis ujaran kebencian yang dapat dikategorikan berdasarkan medium atau bentuknya. Yang pertama, ujaran kebencian melalui verbal, yakni penyampaiannya melalui ucapan atau komentar secara lisan. Yang kedua, ada ujaran kebencian tertulis, yang mana ujaran kebencian dimuat pada komentar ataupun media sosial dan surat. Sedangkan ada dalam bentuk visual, yaitu melalui gambar, meme, atau video yang diunggah ke media sosial. Selanjutnya ada ujaran kebencian dalam bentuk simbolik, yang mana memberikan simbol atau gestur yang menyaratkan ujaran kebencian. Selanjutnya dalam bentuk digital, yaitu penyebaran ujaran kebencian melalui platform online seperti media sosial ataupun situs web lain. Ujaran kebencian ini bisa terjadi karena adanya rasa iri, dengki, dan sakit hati terhadap orang lain. Rasa iri, dengki, dan sakit hati inilah yang membuat orang-orang ingin melakukan ujaran kebencian seperti membuli, mengata-ngatai, bahkan rasis, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Parahnya lagi, ujaran kebencian ini juga banyak terjadi karena adanya orang yang menggiring opini, mengajak banyak orang untuk melakukan ujaran kebencian dengan menyebarkan isu-isu yang tidak benar, sehingga banyaknya orang yang terpengaruh dan melakukan ujaran kebencian. Nah, cuplikan tadi merupakan contoh dan dampak dari ujaran kebencian dan teman-teman. Itu mari kita sama-sama memerangi ujaran kebencian di sosial media karena bisa merusak mental dan kondisi seseorang. Regulasi dan hukum mengenai ujaran kebencian. Banyak negara yang memiliki undang-undang yang mengatur tentang ujaran kebencian seperti Indonesia, yang mempunyai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dan KUHP Pasal 156. Contoh yang kedua itu Amerika Serikat. Perlindungan terhadap ujaran kebencian diatur dengan sangat ketat di bawah amandemen pertama. Namun ada batasan tertentu pada ujaran yang menghasut kekerasan. Contoh ketiga itu Eropa. Beberapa negara Eropa memiliki undang-undang yang lebih ketat untuk mengatur ujaran kebencian, seperti Jerman dengan aturannya yaitu Network Enforcement Law atau disingkat dengan NetzDG. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai tantangan dalam mengatasi ujaran kebencian. Ada beberapa tantangan utama dalam mengatasi ujaran kebencian. Yang pertama yaitu ada keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan pembatasan ujaran kebencian. Dalam menentukan batas yang tepat antara kebebasan berekspresi dan pembatasan ujaran kebencian menjadi tantangan tersendiri karena belum ada kejelasan terkait definisi antara keduanya. Yang kedua yaitu ada teknologi dan anonimitas. Adanya kesulitan dalam memantau dan mengendalikan ujaran kebencian di dunia maya. Yang ketiga yaitu ada penegakan hukum.
Adanya perbedaan interpretasi hukum membuat kesulitan dalam menegakkan undang-undang yang sudah ada. Sekian, terima kasih. Strategi penanggulangan ujaran kebencian. Ada beberapa faktor yang dapat kita pelajari. Yang pertama, edukasi publik, penguatan regulasi, kerjasama antar pihak, kemudian penggunaan teknologi, serta kampanye sosial, dan memblokir serta melaporkan. Yang pertama itu edukasi publik. Nah, dengan kita meningkatkan kesadaran publik dengan mengedukasi masyarakat tentang adanya dampak negatif dari ujaran kebencian dan pentingnya toleransi terhadap publik tersebut. Kemudian penguatan regulasi, pengembangan dan memperkuat undang-undang yang mengatur ujaran kebencian. Perbuatan seseorang yang menyebabkan kebencian terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan sara melalui media elektronik adalah perbuatan yang dilanggar dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang 1/24 2000 lalu. Dan kerjasama antara pihak, mendorong kerjasama antara pemerintah, LSM, platform media sosial, dan masyarakat. Kemudian adalah penggunaan teknologi, memanfaatkan teknologi untuk mendeteksi dan menghapus konten kebencian secara otomatis. Kemudian ada kampanye sosial, mengadakan kampanye untuk mempromosikan keberagaman, toleransi, dan inklusi. Yang terakhir itu memblokir atau melaporkan, menghentikan penyebaran ujaran kebencian dengan memanfaatkan mekanisme pelaporan dan pemblokiran yang disediakan oleh platform media sosial dan platform online lainnya.